lereng jurang. Iya. Sampingnya itu ada pohon besar banget. Oke. Untungnya 2 orang ini, maaf merinding nih. Aduh. Waktu dia ditepuk sama belakangnya, pas sadar semuanya, itu, kok beda rombongannya. Pas pagi ketemu, posisi masih rangkulan kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi ke podcast Cerita Pulang Kerja. Nah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa banget. Dengan Bapak siapa Pak? Adi. Pak Adi. Nah Pak Adi akan cerita beberapa kisah-kisah beliau selama melakukan pendakian. Nah cerita selengkapnya kita akan dengar di Cerita Pulang Kerja. Jadi saya pertama kali pendakian gunung tahu istilahnya itu pendaki gunung atau apa itu dari Mapala dulu. Mapala. Berarti ada komunitasnya nih Pak ya? Ya, dari Mapala. Jadi saya dulu alumni Universitas Semarang. Jadi saya masuk Mapala, dikenalin kayak gitu. Kita tes biasa. Pertama kali saya naik gunung itu Gunung Ungaran. Ungaran, oke. Gunung Tahun Ungaran. berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Tahun 92, 93 mungkin. Kita naik gunung itu berapa kali tuh? Ada 3 kali, 4 kali untuk melatih nafas kita, fisik kita. Justru itu latihan Ungaran. Ungaran itu saya Gunung Ungaran itu hanya dia tidak begitu tinggi tapi terjal dan medannya itu pasir. Oke. Jadi kalau udah di atas itu angin datang pasti berdebu. Oke. Jadi ya resikonya kita bisa longsor, jatuh. Tapi ya itu untuk latihan dari kitanya itu. Setelah itu kita 3 kali, 4 kali di situ, baru kita diajarin langsung ke Merapi waktu itu. Lepas dari situ di Merapi, tapi saya nggak sampai ke puncak Merapinya. Oke. Hanya di pos penjagaan ketiga, ya kalau dikenal itu rumahnya Mbah Marijan. Oke. Di situ kita, tapi hanya jalan yang dilewatin, benar-benar dilewatin manusia sih. Oke. Jadi jalan bener untuk pendakian. Setelah lepas dari situ, baru kita digembleng sama ketua dari Mapala untuk napasnya semua, untuk disiapin ke Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Ceritanya ini berarti baru latihan untuk justru pendakian seriusnya di Sindoro. Sindoro. Oke. Kita Sindoro itu ada 3 tim. Oke. Ada 3 tim, satu tim itu ada 12. Satu tim 12. Ya, ada 12, satu tim ada 12. Tapi dipakai tali semua, kan kita pemula semua. Ya, jadi yang pakai bawa senter depan, tengah, sama belakang. Oke. Pertama kali dari kejadian di Sindoro itu di Berdes berapa ya? Berdes tuh sebutannya apa tuh Pak? Apa ya, kalau kita bilangnya itu pos ketiga kelihatannya itu. Oh, Berdes Pos itu pertama, pos pesiratan pertama, pesiratan kedua, pesiratan ketiga. Pos pertama kan lain-lain nggak sebutannya kan. Iya, benar. Kalau dulu di sekarang shelter nggak tahu dulu bilangnya Berdes. Jadi kalau pesiratan pos pertama, pos kedua, pos ketiga mau menuju pos ketiga itu sekitar nggak tahu jam berapa. Kita berdua jam 12 orang naik. Pas 2 orang di depan saya itu pengalaman mistis saya pertama di Sindoro itulah. Oke. Jadi ya 2 orang itu ya kalau dibilang kalau naik gunung itu kita ucapan jaga ucapan, jangan sombong, ya jangan takabur lah istilahnya kayak gitu. Berdua itu temen ya baru naik sih jadi agak. Gini aja kok, Mbak Waci harus latihan berapa kali sih kayak gini, hanya kayak gini tuh tantangannya apa sih, biar ditambuhin apa sih? Dari kita jalan menuju pos ketiga, sampai di pos ketiga 2 orang itu hilang. Padahal kita udah pakai tali semua. Baru mau bilang. Ya. Pakai tali semua kan diikat di sini kan? Di pinggang. Iya. Semua. 2 orang hilang. Jadi kita jalan udah nggak tahu itu hilang apa nggak tahu, itu kita perasaan itu masih ada. Iya. Itu 2 orang di depan saya persis. Hilang. Kita nyampe, udah sampai belum di Sindoro itu belum sampai puncak itu malah. Oke. Kita sibuk, udah hanya pas waktu sadar itu di pos keempat, ini kok 2 nggak ada. Kita kumpul semua kan, 3 hitung orang, kok nggak ada 2.
gimana ini? Kalau di pencarian sekarang pasti nggak bisa, masih keadaan gelap kayak gini. Besok aja setelah matahari terbit baru kita cari. Oke. Terus akhirnya belum sampai atas, matahari terbit, kita carilah itu, turun semuanya. Oh, akhirnya nggak ngelanjutin perjalanan, Nggak Pak? menjalani perjalanan ke atas. Turun semua, habis turun, alhamdulillah ketemu. Anak itu, 2 orang itu ketemu pas di pinggir lereng jurang, Iya. sampingnya itu ada pohon besar banget. Oke. Untungnya 2 orang ini, maaf, merinding nih. Jadi 2 orang itu dia tahu hilang, tahu kok nggak ada Iya, orang, dia nggak ada rombongannya. ya nggak ada rombongan itu. Pas waktu dia ditepuk sama belakangnya, pas sadar semuanya, itu loh kok beda rombongannya. Perkiraan 2 orang itu dia masih sama rombongan, Oh. makanya langsung dia kok tinggal berdua ini, Iya. talinya kok Lepas. kok lepas nggak ada. Iya. Langsung dia berhenti di situ, Oke. duduk. Pas pagi ketemu posisi masih rangkulan kayak gitu, Oke. duduk di bawah itu. Kalau dia mungkin nekat apa gerak, udah mati jarum jurang. Aduh, nggak kebayang ya, Pak. Nah, untungnya alhamdulillah masih ketemu di situ. Dia cerita kayak gitu, udah. Akhirnya kita pulang semua. Heeh. Selang berapa bulan kita naik lagi, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oke. Ya kita dengar-dengar biasa, katanya ada pasar kayak gitu, Oke, ada kayak oke. gitu. Itu wajar lah kayak gitu. Iya. Ya alhamdulillah nggak ada gangguan untuk tim kita aja, udah sampai ke atas. Jadi kita sampai ke Sindoro itu pendakian 2 bulan setelah kejadian itu. Selamat semua, kita nyiapin lagi ke Sumbingnya. Buat ke Sumbingnya. Oke. Ke Sumbing, alhamdulillah lancar. Langsung. Di Semerunya juga lancar semuanya. SS itu Berarti kalau itu Bapak triple S berarti ya? udah alhamdulillah udah semua. Jadi gunung di Jawa ya alhamdulillah udah semua sih, Triple S sama Merapi itu udah semua. Waduh, enak banget. Tapi saya penasaran, Pak, dari sudut pandang yang 2 orang hilang itu, yang di Sindoro, kan Bapak bilang katanya dia baru sadar itu setelah ada orang yang memukul bahunya. Nah, itu dari kelompok lain? Enggak, itu dia sadar sendiri ada yang mukul, nggak tahu siapa yang mukul, bilangnya dia gitu. Gitu. Setelah kita kumpul di bawah gitu Oke, kan, cerita lagi dia, katanya yang nepok itu aki-aki, dibukul, dibilangin udah tunggu aja temanmu di sini, Oke. nggak usah kemana-mana. Udah makanya dia diem di situ. Oke. Mungkin kalau dia nggak ngikutin perintah itu, dia Ke jurang dong. udah itu. Kita duduk di sini depan itu udah diulang. Oke. Makanya pas waktu dibangunin kaget dia, lah. Aduh, Udah kasihan mungkin banget. ya itulah. Jadi kejadian kayak gitu. Ya itu makanya Ah, nggak boleh sembarangan ya, Pak, datang ke tempat orang ya ibaratnya. Itu kan bukan punya kita, maksudnya. ya, Kita datang ke tempat suatu tempat yang bukan memang rumah kita, Ya. sembarangan ngomong ya mungkin ya. ada Harus ada tata krama kalau dibilang-bilang kan. Toto kromo ya. Nah, rencana itu dulu sebelum lulusan kan rencana kita tim Mapala itu kalau di Undip dulu Mapala mahasiswa paling lama. Iya. Jadi nggak lulus aja udah. Mentingin naik mentingin gunung. buat alam. Ah. Tapi Sindoro masih ingat nggak, Pak? Lewatnya dari jalur mana? Kalau saya dari Wonosobo, Wonosobo, Dieng. Dieng, samping Heeh. itu desa apa ya namanya itu ya? Yang di, aduh, ada pasarnya, di pasar situ kita langsung ke pos kan? Iya, iya. Registrasi. Diberi Kalau zaman pengarahan. dulu belum ada ojek ya, Pak ya? Nggak ada. Bener jalan. Harus jalan. Ya, kita kan sekarang nggak ada ojek. Ada ojek enak sampai dari Iya, pasar sampai tuh ke ojek pos langsung satu. kan? Iya, Ya, betul. ke pos 1. Dulu nggak Nanjak ada. banget, Pak, soalnya. Baru awal aja udah nanjak kalau Sindoro. Iya. 95 tuh, 93. 93 94 itu. 93, Kalau yang 94. di Sindoro pertama. Sindoro ya. Hmm. Iya. iya. Gitu. Tapi ini apa ya? Seru juga ngelihat langsung kejadian, bisa ngerasain langsung Ngerasain temen langsung. sampai Ya, itu hilang aja. begitu. Hati-hati jaga omongan. Tapi gunung di Jawa itu beda. Beda. Ya di Jawa itu beda pastinya. Iya benar. Jadi apa nih Pak untuk pesan terakhir? Bukan pesan terakhir maksudnya. Pesan-pesan nih buat teman-teman khususnya yang kayak belakangan ini pengen baru mau mulai mendaki gitu. Iya. Atau dia lagi konsisten untuk mendaki supaya pengalaman yang sudah Bapak dan teman-teman ini pernah alami tidak terjadi dengan teman-teman. Ya pesan saya satu, jaga ucapan, sikap itu aja. Terus biasa kalau kita makan apa kadang-kadang buang sembarangan, itu sampahnya. hindarin, ya itu hindarin kayak gitulah. Tapi kalau orang bilang
oh nggak ada yang lihat aja. Bukan kitanya, itu kan ada ya. Penunggu lain Nah, bahasanya ya. kita mau percaya nggak percaya, itu ada gitu loh. Itu rumah dia, jangan dikotorin. Oke. Kita mau melangkah di rumah dia pun kita harus kan permisi dulu kan. Permisi dulu, Nah, benar-benar. gitu. Ada ungkapan Ya, dulu. jaga ucapan, jangan takabur, sombong kayak gitu. Iya. Wah, kayak ini gampang ini kayak gini. Ah, itu. Siapapun yang mau melakukan hal seperti itu, dia akan nggak mampu pasti. Pasti akan nggak mampu. Soalnya itu kan keagungan Tuhan kan Iya, itu. betul. Jangan kita sombong lah sama kakak kayak gitu. Karena Gitu aja. kita tidak lebih besar dari Iya. Gitu. benar-benar. Terima kasih banyak Pak Bapak, Adi ya. buat sharing ceritanya. Hmm. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini Hmm. bisa menyimak dengan baik dan bisa menjadikan pengalamannya Pak Adi Hmm. sebagai pengalaman kalian juga. Jangan Ya. pernah mendaki kalau kalian belum siap. Iya, gitu Ingat aja. teman-teman, latihannya nggak main-main ya. Hmm. Ke Ungaran, ke 3 Merapi, kali, Merapi. kemana lagi tadi Pak? Ungaran, Merapi, Ungaran sampai 4 kali. Ungaran 4 kali loh, buat naik Pengalaman. Sindoro. Mau hanya naik Sindoro Sumbing. Ya, begitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih.